Baik, kita lanjutkan pada hadis yang ke-9 atau hadis urutan 164 secara keseluruhan. Anhu, berarti juga dari Jabir ya. Dari Jabir berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi'i was-sakhfati wa qala innakum la tadruna fi ayyihal barakatu. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menyuruh menjilat jari-jari dan piring seraya bersabda, sesungguhnya kalian tidak tahu di manakah yang ada berkahnya. Ya, jadi saya ingat itu ya yang saya pernah kisahkan dulu ya. Ayah saya itu betul-betul setiti ya dalam masalah ini. Kalau saya makan itu ada yang tersisa walaupun satu bulir nasi itu diingatkan, jangan-jangan berkahnya itu di upo satu itu. Kamu makan sebanyak tadi itu, jangan-jangan berkahnya ada di situ itu, maka jangan kamu tinggalkan itu. Dalam riwayat lain juga disebutkan, wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat lain dari Jabir lagi, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha. Jika sesuap makan salah seorang di antara kalian jatuh, maka hendaklah ia mengambilnya. Wal yumit makana biha min adza. Lalu hendaklah ia menyingkirkan kotoran yang melekat padanya. Wal yakulha. Kemudian hendaklah ia memakannya, yang bersih maksudnya ya. Wala yad'aha lisyaiton, dan janganlah makanan itu dibiarkan untuk setan. Wala yamsah yadahu bil mindil, dan jangan pula seseorang mengusap tangannya dengan sapu tangan hatta yal'aqa asabi'ahu, sehingga ia menjelati jari-jarinya terlebih dahulu. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah, karena dia tidak tahu di bagian makan yang mana terdapat keberkahan. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain pula melalui Muslim tapi masih dari Jabir, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi. Sesungguhnya setan akan mendatangi seseorang di antara kalian di setiap keadaannya. Hatta yahdurahu inda ta'amihi, bahkan setan pun mendatangi orang tersebut ketika sedang makan. Fa idza saqatat min ahadikumul luqmatu, maka jika sesuap makanan salah seorang di antara kalian jatuh, fal yumit makana biha min adza, hendaklah ia menyingkirkan kotoran-kotoran yang melekat padanya. Fal yakulha wala yad'aha lisyaiton, kemudian hendaklah dia memakannya yang bersih dan jangan dibiarkan untuk setan. Ini saja seperti itu Pak ya. Lalu bagaimana lagi ketika kita dapati di kalangan kita banyak yang ngambil makanan kemudian sengaja untuk tidak dihabiskan. Tengoklah di pesta-pesta, iya kan? Seolah justru kalau dihabiskan itu celah. Karena apa? Gilani atau malu-maluin, datang ke pesta kok lapar. Kadang-kadang kan begitu. Bahkan baru dimakan separuh. Iya, bahkan baru dimakan separuh. Padahal itu prasmanan. Artinya kalau prasmanan kan kita sendiri bisa memperkirakan, walaupun bisa jadi ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Mungkin satu, dia nggak ngira kalau ternyata itu lauknya itu pedas sekali, atau apalah ya. Kemudian dia ambil ternyata nggak kuat, itu lain urusannya ya, lain perkara loh itu. Atau mohon maaf mungkin ada yang agak telur dikit sehingga wes kadung sore
kadang-kadang apa namanya, ada yang mungkin rada piye gitu kan. Rada piye pengalaman ya. Ya memang datangnya salah sore. Sementara kadang-kadang mungkin menyiapkannya sudah dari pagi kan. Sementara dia bagian prasmanan atau bagian menyediakan konsumsinya mungkin lupa untuk tidak diangetin atau bagaimana, tidak dijaga apinya. Kadang-kadang kan seperti itu. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, saya kembalikan ke sini. Yang sudah terjatuh saja, apabila memang masih mungkin untuk kita selamatkan, ambil yang bersih, makanlah, dan buang yang ada kotorannya. Sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan pesanan, jangan kamu tinggalkan untuk setan. Karena apa? Ibaratnya, identiknya dengan apa? Tabdzir. Ibaratnya dengan tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang tukang tabdzir itu adalah teman-temannya syaitan. Maka jamaah rahimakumullah, dalam satu riwayat yang lain juga, karena tadi juga disebutkan di sini, syaitan itu senantiasa ingin nimbrung kepada kita ya, dalam segala urusan kita, hatta urusan makan pun dia juga ikut ya. Dan bahkan yang lainnya. Makanya kita juga betul-betul diingatkan agar kiranya jangan lupa dengan ketika akan memulai dengan aktivitas itu bismillah, bismillah, bismillah. Karena apa? Bismillah salah satu di antara pelindung kita dari gangguan atau campur tangan jin. Ya. Tentunya jin yang suka ganggu ya. Kalau jin yang soleh-soleh nggak ganggu. Tapi jin yang nakal-nakal itu ya. Jin yang nakal itu yang suka ganggu itu. Karena kalau jin yang soleh juga takut kalau dia mengganggu. Dia juga terkena hadis Pak, al muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Itu masalahnya. Seorang muslim itu adalah orang muslim lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah kalau dia suka gangguin, suka jahil kepada manusia, oh berarti dia kemuslimannya dalam tanda petik. Sebenarnya sama ya. Orang yang suka jahil dengan temennya, oh ini keislamannya dalam masalah. Kita lanjutkan. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk menundukkan jiwa dengan sikap rendah hati. Menundukkan jiwa dengan sikap rendah hati. Salah satu di antaranya adalah tadi low profile kita itu enggak apa namanya, enggak jaim banget itu ya. Kan kalau orang yang ngambil sesuatu yang jatuh kemudian kayaknya kok dermis banget itu ya. Ngertos Pak yang dermis nih? Atau gimana? Kan. Padahal dalam Islam Rasulullah berikan betul-betul wasiat terkait masalah ini atau nasihat terkait masalah ini. Masalah yaitu terkait dengan luqmatut ta'am, sesuap rezeki makanan. Saya ulangi, di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk menundukkan jiwa dengan sikap rendah hati dan mengambil sesuap makanan yang terjatuh dan tidak memberikannya sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang elit karena sombong dan perintah menjilat jari-jari dan piring. Walaupun sikapnya tentunya juga yang baik ya, bukan piring-piringnya dijilati. Tapi kita anulah ya, tentunya kita akan memberikan satu pemaknaan dan prakteknya yang wajar dan layak. Ini kalau kalangan orang-orang yang yang suka ngeles nggak gitu loh Pak. Wih, kok gila nih men, masuk piring-piringnya dilatih. Itu sebenarnya kan ngeles aja itu.